di SDM, kemudian yang kami hormati Bapak Camat Tungkuno bersama jajaran yang sempat hadir pada saat hari ini, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kepala Desa Tanjung, kemudian Kepala Desa Waibu, Kecamatan Tokuno, Kabupaten Muna, dan tentunya seluruh masyarakat dua desa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir di tempat ini dengan satu tujuan mulia, yaitu bagaimana kita menuntaskan permasalahan antara dua desa ini terkait masalah batas yang menyita kita dan sampai di provinsi, sehingga kami hari ini bersama-sama dari Ketua Komisi Inisiasi dari DPRD untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Tujuan kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Namun perlu kami sampaikan dan jelaskan kepada Bapak sekalian bahwa terkait penanganan batas atau penegasan batas daerah atau wilayah itu memang secara berjenjang penanganannya. Untuk di tingkat desa, jika ada permasalahan desa dengan batas desa antara desa dengan desa atau kelurahan dengan desa, desa dan kelurahan, itu biasanya dimiliki oleh camat. Ya. Kalau camat bisa menyelesaikan persoalan ini, berarti clear di kecamatan selesai. Namun ketika persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh camat, maka diintervensi oleh kabupaten melalui bagian tapemnya. Ya. Tentu di sana juga ada tim penegasan batas tingkat kabupaten untuk menanganinya. Kemudian jika persoalan batas antara kabupaten dengan kabupaten yang bersinggungan dan terjadi permasalahan batas dan diadukan ke provinsi, maka itu adalah kewenangan provinsi untuk diselesaikan. Namun jika persoalannya pelik dan rumit, itu biasa dari Dirjen Direktorat Jenderal Administrasi Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri yang turun bersama-sama melihat langsung di lapangan dengan merujuk pada bagaimana terbentuknya undang-undang kabupaten atau kota yang dimaksud. Jadi itu ditarik peta dasarnya ya, dan dasar-dasar lain yang digunakan pada saat pengusulan pemekaran wilayah. Itu dilihat semua referensinya. Nah, sehingga itu terang. Nah, untuk wilayah Muna dan Buteng memang ada persoalan kemarin. Nanti Pak Saidina, kami bersama staf teknis, beliau sudah menangani masalah batas ini 17 tahun. Ya, beliau sangat paham persoalan-persoalan batas di wilayah Sulawesi Tenggara ini. Nah, jadi tentunya antara Muna dengan Buteng memang kemarin sempat dimediasi oleh Kemendagri. Bersama-sama kami di provinsi turun ke lapangan waktu itu, kemudian kami dudukkan, kami tarik garis koordinatif berdasarkan undang-undang terbentuknya Kabupaten Buteng dan Kabupaten Muna. Dan ketika Muna melepaskan Buteng itu kita lihat semua. Dan alhamdulillah sepertinya sudah mulai ada titik terang. Namun ini belum dituangkan dalam berita acara secara tuntas. Namun sudah ada beberapa kali pertemuan antara Muna dengan Buton Tengah. Itu kira-kira penjelasan teknis terkait kewenangan-kewenangan secara berjenjang terkait penanganan batas ini. Ya, olehnya itu untuk wilayah desa yang bersengketa ini antara Tanjung dan OMP ini sekiranya dan sedapatnya kalau bisa camat bisa menyelesaikan, itu akan lebih baik dan itu menjadi ukuran kinerja kita sebagai camat. Ya, karena kami pernah camat 5 tahun menangani batas-batas ini, kami sangat paham. Jadi kinerja kita itu menangani persoalan kalau bisa kita selesaikan di kecamatan, bupati tidak perlu turun tangan dalam kantor kinerja kita seorang camat. Dan memang camat ini sebagai pengendali wilayah di wilayah kecamatan memang diharapkan bagaimana memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan maupun pembangunan itu secara adil dan merata di wilayah desa yang dipimpinnya. Nah, sehingga memang harapan kita sebagai pemerintah, ya asas yang kita dahulukan adalah bagaimana asas kepentingan orang banyak dulu. Ya, kita dahulukan agar tidak menjadi dampak konflik atau hal-hal yang kita tidak inginkan bersama itu terus terjadi di wilayah kita. Karena
salah satu indikator keberhasilan pemerintahan juga bagaimana mewujudkan indikator ketentraman dan ketertiban di wilayah kita, tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat. Nah itu saya kira yang perlu kita kedepankan. Lalu itu antara dua desa ini, karena tadi sekilas kami mendengarkan bahwa rupanya serupun dan keluarga sangat dekat. Saya kira hal ini jangan sampai terjadi ada hal gesekan. Bagaimana kita atur dengan baik persoalan ini, karena ini adalah anugerah dari Allah, seperti disampaikan Pak Ketua Komisi tadi. Ini hidayah dari Allah yang diberikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dua desa ini. Dengan datangnya perusahaan, harapannya bisa mendongkrak perekonomian kita di wilayah dua desa ini. Itu harapannya kita. Tapi tidak justru menimbulkan suatu konflik antara kita. Nah, sehingga ini bagaimana kita atur dengan baik, dengan adil, seadil-adilnya, agar semua pihak bisa menerima. Di sana intinya saya kira, kalau semua pihak bisa menerima, saya kira ini tidak akan ada masalah. Ya. Mulai dari proses awal sampai jalannya ini proses pendekatan dan seterusnya. Juga demikian juga dengan perusahaan, saya kira harus didalami unsur psikologi sosiografis dari masyarakat setempat dua desa ini. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwasannya mari kita selesaikan persoalan ini antara kita. Jangan ada hal yang kita tidak inginkan terjadi. Mari kita mediasi persoalan kekeluargaan dengan baik, secara adil, secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Tidak ada masalah saya kira. Saya kira itu saja yang kami dapat sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Saidina terkait batas kemarin yang masalah Belitung Tengah dengan Minang, yang beberapa kali mediasi, mungkin bisa dijelaskan singkat pada kesempatan ini.